Malam itu, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025, Desa Pesawaran yang biasanya tenang tiba-tiba pecah oleh sebuah jeritan orang meminta tolong dari salah satu rumah di daerah tersebut. Seorang waria pemilik salon yang dikenal ramah dan murah senyum oleh warga sekitar ditemukan dalam kondisi luka parah akibat sajam di tempat usahanya sendiri. Bukan karena sakit, bukan pula karena kecelakaan, melainkan diduga akibat perbuatan dua orang yang justru sering dianggap teman kencannya. Dua remaja yang masih duduk di bangku sekolah tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan. Kira-kira apa yang membuat mereka sampai tega melakukan hal ini? Cemburu, dendam, cinta segitiga, atau masalah bayaran yang tak sesuai? Inilah kisah tentang akhir tragis seorang waria, pemilik salon di daerah Pesawaran, dan rahasia gelap di balik hubungan terlarangnya dengan dua pelajar yang ia anggap sebagai teman kencannya. Korban bernama Dainuro, berusia 41 tahun. Ia seorang waria yang hidup mandiri dengan membuka usaha salon kecil di rumahnya. Bagi sebagian warga, Dainuro adalah sosok yang ramah, suka bercanda. Ia berusaha bertahan hidup dengan caranya sendiri, meski sering menghadapi cibiran dari orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Namun, nasib berkata lain. Dari tempat yang selama ini penuh tawa dan obrolan ringan, justru tersimpan sebuah akhir yang sangat tragis. Dua remaja yang berinisial DA 15 tahun dan RO 14 tahun. Mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dikenal sebagai anak biasa seperti pada umumnya, bermain dengan teman sebaya dan sering nongkrong di sekitar kampung tersebut. Tetapi ada sesuatu yang salah. Dari pengakuan mereka, hubungan dengan korban tidak hanya sebatas pertemanan, melainkan teman kencan dan uang. Dari sinilah akar persoalan mulai muncul. Rasa cemburu, sakit hati, dan kekecewaan yang tidak sehat akhirnya berubah menjadi sebuah dendam yang berakhir dengan kematian. Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025, malam itu suasana di Pesawaran terasa tenang. Tapi di balik keheningan ada sebuah kisah kelam yang akan mengguncang desa. Dua remaja berinisial DO dan RO yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mengajak seorang waria kenalan mereka, yaitu Dainuro, untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Pringsewu. Hubungan antara DO, RO, dan Dainuro baru terjalin sekitar 1 bulan yang lalu, namun cukup untuk menumbuhkan keakraban semu. Selepas berkeliling, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Dainuro. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari saat ketiganya tiba. Di sana, DO berpamitan pulang, sementara RO memilih tinggal di rumah Dainuro untuk melakukan kencan dan perbuatan terlarang. Beberapa waktu berlalu. Setelah melakukan perbuatan terlarang tersebut, korban tampak kelelahan lalu tertidur. Melihat situasi itu, RO segera menghubungi DO. Tak lama kemudian, DO datang kembali, kali ini dengan membawa benda tajam yang telah ia persiapkan. RO membukakan pintu samping rumah dan keduanya masuk dengan rencana yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Di dalam kamar, korban yang terlelap menjadi sasaran. RO berperan menahan dan membekap Dainuro, sementara DO melancarkan serangan menggunakan benda tajam dengan membabi buta. Suasana rumah yang awalnya hening berubah menjadi mencekam. Korban berusaha melawan dan suaranya terdengar hingga keluar rumah. Ia berteriak meminta tolong. Beberapa tetangga yang terbangun segera bergegas menuju rumah korban. Namun pintu terkunci dari dalam. Di saat yang bersamaan, kedua remaja itu panik. Mereka meninggalkan korban dalam keadaan kritis, lalu kabur melalui pintu belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor. Aksi singkat mereka sempat terlihat oleh warga sekitar.
Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Pintu berhasil didobrak dan pemandangan memilukan tampak di depan mata. Korban tergeletak dengan luka serius. Warga segera menelepon ambulans dan pihak kepolisian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong karena korban mengalami 78 luka di tubuhnya akibat benda tajam. Hubungan antara kedua remaja dan korban berawal dari janji imbalan materi. Mereka tahu bahwa korban kerap memberi uang kepada orang lain untuk sekali kencan sebesar 100.000 lebih. Saat itu, mereka yang membutuhkan uang memutuskan mendatangi korban di rumahnya untuk melakukan hubungan terlarang dengan imbalan uang. Setelah sampai di rumah korban, mereka pun melakukan hubungan itu bertiga. Namun, malam itu, setelah melakukan hubungan tidak senonoh tersebut, DO hanya diberi uang sebesar Rp50.000, sementara RO tidak mendapatkan apapun. Rasa kecewa dan dendam pun muncul. Dari sanalah, rencana jahat dan tragis itu pun mulai disusun. RO bertugas membuat korban kelelahan sekaligus memantau situasi, sedangkan DO mengambil peran sebagai eksekutor. Usai melarikan diri, RO bersembunyi di rumah neneknya di desa Pekondo, sedangkan DO seolah tak terjadi apa-apa kembali ke rumahnya di desa Cimanuk. Pihak kepolisian bergerak cepat. Berdasarkan bukti di lapangan dan keterangan para saksi, Polsek Pesawaran bersama Polres Bedondong melakukan pengejaran. Hanya dalam hitungan jam, keduanya berhasil diamankan. DO ditangkap lebih dulu tepat di rumahnya saat ia masih tertidur pulas sekitar pukul 11 siang. Kemudian pada pukul 4 sore giliran RO digelandang aparat dari rumah neneknya. Kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya berat, mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Namun, karena status mereka yang masih di bawah umur, ancaman hukuman itu otomatis dikurangi setengahnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini membuka mata kita pada dua hal penting. Pertama, tentang bahayanya penyimpangan seksual. Hubungan yang tidak sehat antara orang dewasa dengan anak-anak jelas menyalahi norma agama, hukum, dan nilai kemanusiaan. Anak-anak seharusnya berada di sekolah, belajar, bermain, dan tumbuh dengan wajar, bukan terjerumus dalam relasi yang merusak masa depan mereka. Yang kedua, kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya kontrol emosi anak-anak yang tidak mendapat bimbingan tepat. Dendam, sakit hati, dan rasa kecewa bisa berubah menjadi niat membalas dengan kekerasan. Inilah pentingnya pendidikan karakter, komunikasi keluarga, dan pengawasan orang tua. Anak-anak perlu diajarkan bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan emosi. Mereka perlu batasan, norma, dan cara mengelola perasaan secara sehat. Dari Desa Pesawaran, kita belajar bahwa tragedi bisa lahir dari hal-hal yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Ketika penyimpangan dibiarkan, ketika anak-anak tidak mendapat bimbingan, dan ketika rasa kecewa berubah menjadi amarah, maka celaka bisa terjadi kapan saja. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menjaga keluarga, mengawasi anak-anak, dan mendidik generasi muda agar tumbuh dalam jalur yang benar. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Itulah kisah tragis di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.